Lama sekali tidak berjumpa beliau, terakhir 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih mungkin, waktu saya masih wali kota. Sebagai pejabat atau petinggi negara atau bahasa agama itu ulil amri, bertemu dan berkunjung menemui siapapun itu tentu tidak dilarang, bebas, itu jelas sah, halal, dan memang dianjurkan sama agama untuk saling berkomunikasi, silaturahmi dan sebagainya. Ya, istilahnya seperti itu. Tetapi bila kebiasaan sewaktu belum menjabat, durung dadi opo-opo, nggak nate dikerjakan, alias belas tidak pernah dijalani, terus begitu menjabat lalu terlihat ngelakoni, itu menimbulkan syak wasangka. Oh nopo ya ujuk-ujuk gitu. Nah sebenarnya sih bukan pikiran negatif, melainkan kita sebagai rakyat perlu hati-hati menilainya. Ini soal apa? Ya mengenai silaturahmi Gibran Raka Buming Raka sebagai wapres ke Pondok Pesantren Sabilu Taubah. Dek wingine bengi lah kemarin malam itu. Pasti banyak ngompolers yang ngerti itu. Itu pesantrennya Gus Ikdam. Beliau ini kiai atau ulama muda dengan jemaahnya yang luar biasa banyak. Nah, salah satu penceramah yang lumayan sedang naik daun sekarang itu. Ngaji rutinan Selasa malam kalau tidak salah itu. Atau jadwal ngisi di luar kota, kebak banget itu kayak dompetnya cacah barbado itu kebak. Dapat angpau itu. Lalu Bengawan mau ngupas hal ini. Bukan tak tujukan biar kita tidak suka, enggak bahagia atas tatap mukanya ulama umaro. Tentu ini sebuah kebaikan yang pantas kita syukuri. Ya. Lantas, mengapa peristiwa ini tak angkat? Buat jagani saja ini. Nek yang kayak ginian tidak kemudian dipolitisasi. Jangan sampai kemudian dijadikan narasi sebagai bentuk perhatian Gibran sebagai wapres pada para ulama. Yo dilalah ini. Presidennya ya urung nate ta sowan. Urung mampir ta ke pondok. Buat menciptakan kontradiksi gambaran antara RI 1 dan RI 2. Karena begini, berdasarkan yang tak amati, tak lihat, bahkan sempat beberapa kali tak singgung di ngompol, kayaknya ada yang sengaja buat memanfaatkan momentum demi kepentingan. Nes politik segini iki lah. Tentu bukan Gus Ikdam sing duwe kepentingan. Lo ngapain? Ngompol harus paham gitu. Seorang tokoh agama, kita percaya yang dikejar dudu duniawi. Apa rapaten soal materi. Iya no. Bengawan hanya berpikir saja, tidakkah sebelumnya Gibran ini dekat sama ulama muda yang lain? Loh, ini tiba-tiba kok ke situ, ke Gus Ikdam. Lalu saat bicara dengan wartawan, ngakunya dia teman lama dan menyebut Gus Ikdam sebagai gurunya. Bener nih teman lama. Loh memang sebelumnya ketemu berapa kali? Apa Gibran pernah dengar tausiah, ikut pengajian Gus Ikdam secara penuh? Mulai kapan di sela-sela kesibukan dirinya? Itu terus mendekat ke ulama. Apa sejak jadi anak presiden? Berapa temennya memang santri di sana itu? Hah? Gak ada. Loh, seberapa sering sih? Jauh sebelum minatnya terjun ke politik, dia berguru atau mendalami agama. Ke kiai siapa? Soalnya mau bagaimanapun demokrasi dan politik kita itu dengan agama, tingkat religiusitasnya masyarakat agak dominan. Seringkali loh agama dipakai, digunakan buat kepentingan politik. Bahaya ini sebenarnya. Kita semua tahu, wes berulang kali tokoh politik terpilih atau terpenjara yang tersangkut urusan agama. Banyak. Coba kita berkaca sama Pak Jokowi. Dulu selama perjalanan politik Jokowi dari tahun 2005, titik awal menjabat wali kota Surakarta hingga 2024 meletakkan jabatan sebagai presiden 2 kali periode. Gak terhitung lah ketemu ulama. Ya gak hanya ulama saja, ada kiai, ada dato, ada habib, ada gus yang bisa kita nilai kayak dekat sama keluarga sumber mereka itu. Dan di proses 2005
sampai purna jabatan, perjumpaan mantan presiden seringnya sendiri. Nggak tahu apa minta ilmu atau minta apa, nggak tahu. Loh, jarang banget. Istri maupun anak-anak Jokowi turut serta. Hanya di beberapa kesempatan memang kadang ada yang ikut. Tokoh agama yang lumayan kerap bersua dengan Pak Jokowi itu kelas ulamanya, juga pengetahuan ilmu agamanya. Itu wes nasional banget, bahkan internasional. Macam Habib Lutfi, lalu ada itu almarhum Mbah Maimun. Dia beberapa kali panggil, ketemu, termasuk Gusmus. Ada Kiai Miftahul Akhyar, almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, Romo Haidar Nasir. Ada Profesor Kwarai Shihab. Wah, yang ketemu Pak Jokowi. Oh, presiden kok. Yang ditemui juga merasa bahagia. Lah sekelas Kiai Ma'ruf Amin saja sampai dijadikan wapres. Gimana nggak tuap itu? Mantap itu. Seakan-akan dirinya agamis banget itu Pak Jokowi. Terus hubungan Jokowi sama ormas Islam kayak Muhammadiyah, LDII, MTA, persis apa nah NU, wah ada yang meragukan. Pak Jokowi kayak ngurip-urip NU tenan. Tekan sak badan otonom nek duwe acara itu, dia berkenan membuka acara. Ya GP Ansor, ya Muslimat, ya Fatahiyat, juga membuka Kongres PMII, pertemuan alumni PMII, di Japanin kabeh. Itulah Jokowi. Ada presiden yang model beginian. Sak liyane Gus Dur lho, reneng. Nek Gus Dur ya wajar mergo mantan ketua umum PBNU, pasti ngopeni NU lah sama para kiai kedah cedak. Ya, yang di Solo itu para kiai macam Mbah Lepo, Gus Karim, ada Habib Syekh itu. Siapa yang melakukan kedekatan mereka? Semua acara pondok sama ulama didukung penuh. Pasti tidak haji saja loh, Gus Karim loh yang mendampingi itu. Pertanyaannya, pertanyaan penting serta refleksinya itu. Setelah purna jabatan dari presiden, pernahkah Pak Jokowi terpantau nyuwani ulama? Ini pertanyaan ini nih. Coba sebutkan. Ada yang pernah tahu Pak Jokowi sengaja menemui ulama, baru randuwe kedudukan sebagai kepala negara, malah isinya mau buang urusan ijazah palsu, dan sekarang wajahnya kepu-kepu. Nah, kelihatan tidak sehat. Mulai 21 Oktober tahun lalu hingga sekarang ini, Anda pernah ngerti atau krungu Pak Jokowi ketemu sowan ke ulama-ulama, kiai, Gus dan sebagainya? Nggak pernah. Ada apa ini? Hah? Jangankan yang dari luar Solo, yang di Solo saja nggak ditemui. Sampai sekelas Mbah Lepo. Mbah Lepo itu ada di apa ya, Kecamatan Mojosongo sana. Mojosongo itu kecamatan kelurahan itu di wilayah Surakarta sana. Hah? Mendatangi rumah Pak Jokowi. Ini bener orang blinger ya gini. Itu lama yang kelas di Solo aja, yang dekat sekarang. Nggak pernah ketemu. Apa ya selama 8 bulan tak menjabat tidak ada niat buat nyewani para ulama yang ada di wilayah Surakarta. Setidaknya buat menjaga silaturahmi. Yo lebih jos meneh, bagus meneh itu ikut ngaji, mendalami agama, lereh, menep, ngomong putu, wah hebat. Sekalian persiapan ngumpul ke sangu buat balik pada sang pencipta. Aku dene ngono to. Bangun dalan Padang Jembar kanggo munggah swarga gitu. Lah nyatane dia blas kok gak nyediain waktu buat sowan, moro, nyadong berkah, minta nasihat pada poro romo, kiai dan sebagainya. Tidak perlu sehari lah, 2-3 jam. Atau ke Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon tempat Habib Syekh. Ya. Ya tadi ke Mojosongo, Mbah Lepo, itu ada tuh, saya hafal bisa kata. Atau tidak, kalau tidak ya ke Mangkuyudan dalam Gus Karim, ngalap berkah, kiai, enggak pernah tuh. Lah pilih waktunya habis nemui warga supaya bisa selfie, bisa setiap hari muncul di mass media. Pilih waktunya habis seakan-akan ketemu warga itu lebih utama daripada 2-3 jam mirengke pitutur lan dawuh agamawan para ulama kiai dan sebagainya.
Nah, dengan mencermati perjalanan politik Jokowi setidaknya 20 tahun terakhir dalam konteks hubungan sama para tokoh agama, kan gawe miris ini. Memang para kiai nek didatangi mantan presiden terus ditolak, ya enggak toh. Santrinya akan nutup pintu. Nek wong sing gak nate ngaos, ngangsu kafro, ikut pengajian rutin di dalam pondok, ya enggak tahu. Padahal mereka ditemui siapapun bisa. Ojo nemeh bekas presiden, bekas menteri, bekas gubernur, bekas komisaris. Lah mau bakul cilok aja loh. Melu antri bertemu Pak Kiai loh. Sepanjang tidak ada kepentingan lain, gendah diterima dengan baik, disukui. Apa yang kayak beginian sing meh ditiru oleh sulungnya Gibran. Kelihatannya nih loh, menurut kalkulasi Om Begawan, pendapat hukum Begawan, hanya demi 2029 rekam jejak Pak Jokowi mau dijalani juga. Lihat Kaisang sekarang yang baru jadi ketua umum PSI, belas tuh gagas poro romo kiai apa nggak pernah tuh. Coba kalau ikut pilkada atau pemilu, tokoh agama sopo itu sowani, kan wingi pas Mbak Preswan ke Blitar, teng dalamnya Gus Ikdam yang kebetulan mampir karena ada tugas negara di seputaran sana. Balik ke soal klaim teman lama maupun guru dan berbagai informasi yang tak golei. Keduanya pernah ketemu memang saat Pak Gibran masih wali kota Solo. Selain itu, sepertinya nggak pernah. Nggak pernah. Teman-temannya apapun lah. SD, SMP, nggak pernah. Kira-kira kita pernah bertemu 2 kali sama seseorang. Ya dianggap 3 sampai 5 kali lah. Itu sebutannya teman atau kenal. Ditambah di beberapa pertemuan itu, ngobrolnya tidak berdua loh. Melainkan banyak yang lain. Ngono aja disebut konco. Konco ini namanya konco SMP SD terus ketemu di bedino, nah itu konco. Ketemu ora tahu muni konco. Sing tak ngerteni sih, teman itu bila sengaja atau punya waktu untuk bertemu, niatnya memang mau nemoi, bukan dalam rangka mampir, pas ke sana mampir pada toko, itu bukan teman. Soalnya kebenaran dekat sama lokasi yang bersangkutan punya acara. Mampir kok, jare konco. Masa lagi ping pindho wis ngaku teman dan juga nyebut bila Gus Ikdam guru dari Gibran. Memang wis nate ngaji ke Gus Ikdam ping piro ngaji. Nah, kita tahu toh. Ungkapan kata teman dan guru buat menghormati beliau. Iya. Ulama muda beginian ini, tapi yang ditangkap publik, nek rakyat ngerungokke, termasuk Begawan ini, kesimpulannya genah beda. Nanti dikira deket beneran. Lu bandingkan hubungan Gibran sama Gus Miftah itu, itu yang gondrong itu iso diarani beneran teman, bahkan pendukung setia itu Gus Miftah itu. Bedanya apa? Pas sama pemilik pondok pesantren Oraji Jogja itu, keduanya bertemu tidak dalam rangka mampir. Memang tujuannya saling ketemu. Ngobrolnya 4 mata. Tempat ngobrolnya juga di berbagai tempat. Di teras pondok juga. Nah, Gibran pernah datang loh ke pondok Oraji itu. Kalau tidak salah saat masih wali kota itu, pernah itu. Atau pas wis mundur dari wali kota, diambil Gus Miftah, ya tahu tuh. Lupa saya tuh. Dari Solo ke Pondok Koplo terus pulang ke Solo nih. Dan itu nggak hanya sekali, berkali-kali. Malah pas ketemu si Gus ini yang sudah mundur dari utusan khusus presiden karena masalah goblok. Ya mau pakai oblongan, nggak mengenakan hem. Kepalanya pelontosan, nggak kupluan, sorban atau peci dengan rambut gondrongnya yang memperlihatkan dirinya mau ada cara enggak. Itu benar-benar mampir sebagai teman. Termasuk silaturahmi Gus Miftah ke Solo itu, ke balik kota waktu itu. Keduanya malah sama-sama oblongan, gak berkemeja, apalagi kemeja lengan panjang enggak. Itu betul-betul akrab. Saking kentele, besti koyong, besti ngopi itu. Ulama muda yang identik sama belangkong terus rambutnya panjang. Mampir ketemu lebih dari 4 kali. Nek ngono kuwi genah kanca. Apa perjumpaan Gus Ikdam dengan Gibran bisa disimpulkan adalah teman? Nek penilaianku ya durung. Ya mungkin tahu, baru tahu beberapa kali ketemu, belum kenal banget lah.
Lantas ngompo, wis enggak lagi merawat silaturahmi dengan Gus Miftah. Apa disebabkan dia sempat entuk citra buruk, gegaramakian pada penjual es teh dengan kata-kata goblok. Nah, perilaku memalukan dulu itu kan masalah Gus Miftah dewe. Tidak ada hubungannya sama Gibran kan. Jadi pertemanan mesti dijaga. Ya, jangan karena masalah itu terus pedot, ganti anyar meneh. Nih sekarang apa masih didatengin itu? Enggak toh? Ada kedekatan mereka wis enggak ada. Berarti ya mau golek simpati rakyat wae waktu itu. Nah, ben diarani, ben dikira beneran dekat sama Gus itu tadi. Yang secara dampak dengan umat Islam. Boleh tau tak simpalkan gitu? Boleh. Nah, aku rameh ngelarang, enggak. Sing duwe kesimpulan ya monggo. Emang aku sapa ngelarang-larang. Lah, apa model-model pejabat yang beginian mau kita samatkan dengan ngebawa-bawa peduli pada agama mayoritas di Indonesia ini. Makanya hati-hati. Tidak mudah mengasosiasikan bila pejabat bertatap muka dengan Gus kalih Romo Kiai sama Habib, itu pasti ada bawaan karakter. Kesimpulannya ada di ngomol semua. Buat ubegawan sendiri. Ini semua baru permulaan. Apakah sejarah panjang hubungan Jokowi sama para ahli agama Islam bakal terulang lagi? Yang akan dilakukan oleh Gibran? Ayo mboh. Kalau ada kepentingan saja sowan. Kalau ada keperluan saja silaturahmi. Setelah itu ya ndak. Wah itu cilok. Oke, ini pendapat hubungan, jangan salah paham. Hanya sebuah opini, hanya sebuah pendapat. Jangan lupa subscribe. Salam begawan, salam ngompol. Dadah.